Ah, kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa 'amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ahjanu yang sudah membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak, di pagi hari ini kita akan mendengarkan bersama kajian kitab Samirul Mukminin dengan tema buah ketakwaan. Jadi kemarin sebenarnya sudah di-share di screenshot ya, 3 halaman yang terkait dengan tema yang akan kita sama-sama dengarkan di pagi hari ini. Mungkin nanti kepada host mungkin bisa ditampilkan ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, baiklah kita sama-sama dengarkan uraian dari guru kita, Ustadz Haji Anwar Nasir LC, di kajian pagi hari ini. Kepada Ustadz dipersilakan. Tes, terdengar? Terdengar, Ustadz, jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian kitab Samirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, ya, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Amin ya rabbal. Amin. Puji dan syukur terlebih dahulu mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dibangkitkan lagi, dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dari setengah kematian kita. Ya, kata Imam Ibnul Qayyim, an-naumu nisful maut. Tidur itu separuh dari kematian, setengah. Ya, jadi kita tadi malam tuh udah setengah mati. Ya, kenapa orang tidur dianggap setengah mati? Ada 2 hal yang sama paling tidak. Ya, sama-sama tidak takut dengan ancaman dan tidak tergoda dengan iming-iming. Orang tidur pulas diancam, gua bacok loh, gua bunuh loh, ya kan? Gua kagak takut. Ya takut lah. Apa bedanya sama orang mati? Sama. Jangankan cuma diiming-iming 1 juta, 2 juta. Orang lagi tidur pulas ngorok,
nih ada hadiah uang tunai buat kamu 1 triliun. Apa jawabnya? Buat lo aja. Apa bedanya dengan orang mati? Sama. Jadi benar kata Imam Ibnul Qayyim, an-naum, tidur adalah nisful maut, separuh dari kematian. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, kita dibangunkan lagi nih. Ya, dibangkitkan lagi dari setengah kematian kita untuk kembali menikmati beragam karunia Allah di hari ini. Menghirup udara bebas, menghirup oksigen bebas, ya, tanpa harus membayar, gratis, Masya Allah. Kalau harus dibayar berapa itu oksigen nitrogen yang kita hirup setiap saat, ya, lebih dari 5 miliar tuh 1 bulan kalau harus dibayar. Tapi Allah Maha baik. Nikmat sebesar itu, sedahsyat itu Allah berikan kepada kita majanan, cuma-cuma, gratis. Oleh karena mari kita berbuat ihsan, berbuat baik ya kepada Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik terlebih dahulu kepada kita. Naluri kita yang normal pasti ingin berbuat baik kepada yang berbuat baik kepada kita. Kenapa murid ingin berbuat baik kepada guru? Karena sudah lebih dahulu para guru berbuat baik kepada kita. Kenapa anak ingin berbuat baik kepada orang tua? Karena orang tua sudah lebih dahulu berbuat baik kepada kita anak-anak. Ya. Kenapa kita ingin berbuat baik kepada kantor tempat kita bekerja? Karena kantor udah lebih dahulu membayar kita, menggaji kita. Ingat ya, kebaikan orang tua ke anak itu putus saat menikah, putus. Ya, kepengen rumah, kepengen apa-apa, udah nikah, harus sendiri. Pemberian guru ke murid putus, SD 6 tahun putus, SMP, SMA 3 tahun putus, kuliah 4 tahun putus. Pemberian kantor ke kita, pensiun putus. Pemberian Allah, jangankan putus, jeda aja nggak ada. Pemberian Allah ngalir terus, Bapak Ibu. Kita lagi istirahat, merem, tidur, lelap di malam hari, nikmat Allah ngalir terus. Masa ya, emang kapan kita berhenti menghirup udara segar? Ditahan nafas kita 10 menit oleh Allah. Wassalam. Jadi, kalau anak kepada orang tua taat, murid kepada guru taat, istri kepada suami taat, karyawan kepada perusahaan taat, karena pemberiannya, maka ingat, tidak ada yang pemberiannya paling dahsyat, paling spektakuler, sedahsyat pemberian Allah kepada kita. Jadi gimana dong? Kalau ketaatan ukurannya adalah pemberian, maka ketaatan kita kepada Allah harus lebih dahsyat, harus lebih besar ketimbang taatnya istri ke suami, ketimbang taatnya murid ke guru, ketimbang taatnya anak ke orang tua, ketimbang taatnya kita ke kantor. Logikanya begitu. Ya, makanya bahasa kita nih, tema kita hari ini adalah akan membahas tentang fawaidut taqwa, faidah takwa. Ya, tidak lain tidak bukan, salah satu tujuannya adalah agar kita bisa semakin meningkatkan takwa kita, taat kita, tunduk kita, patuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Saya nggak tahu nih, Pak Nandar, bisa ditampilkan nggak tuh? Ya, kitabnya, biar kita sama-sama baca. Karena materinya mungkin... Ya. Bisa, Ustaz? Oh, monggo, silahkan. Itu admin lagi ini menampilkan. Jadi materinya mah biasalah, saya yakin mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah banyak yang dapat materi ini. Ya, ini cuma tadkirah aja ya, mengingatkan kembali. Biasalah manusia mah lupa ya. Kenapa kita saling mengingatkan? Karena kita manusia kadang-kadang lupa, bahkan mungkin sering lupa. Jadi kita harus ingat mengingatkan.
Yang kedua ya, kita mau belajar baca kitab ya. Yang belum pernah mondok biar berasa ya. Ini kayak suasana mondok, kayak suasana pesantren. Yang pernah pesantren biar ingat kembali gitu ya. Memorinya ingat lagi ya selama ada di pesantren. Mohon segera ditampilkan ya, admin. Susah ya? Ya. Ini lagi coba ditampilkan Ustaz sama admin. Oke. Sebentar. Baik, ya saya langsung aja saya baca ya. Fawaid at-taqwa. Fawaid adalah kata jamak dari faidah. Ya, manfaat, keuntungan yang akan kita dapat. Jadi fawaid itu buahnya takwa. Jadi kalau kita takwa, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dapat apa ya? Itu pertanyaan manusiawi logis ya. Karena manusia mah semua tanpa kecuali hidup itu nyari untung. Nggak ada yang nyari rugi. Jadi setiap kita melakukan apa saja, pasti kita akan bertanya, ya walaupun mungkin nggak terucap. Bantu saya ya. Oke, tapi dalam hati kecil, kalau saya bantu kamu, saya dapat apa? Pasti begitu. Ya. Mau nggak jadi istriku? Ya, mau. Mungkin nggak terucap. Tapi di hati kecil, kalau saya jadi istrimu, saya dapat apa? Kalau saya jadi suamimu, saya dapat apa? Itu sesuatu yang sangat normal. Normal. Ya, manusiawi. Suara saya tetap terdengar ya? Terdengar Ustaz? Oke, saya lanjut aja. Ya, jadi sekali lagi, melakukan apapun, sesungguhnya kita pasti ya kan akan mendapat sesuatu. Nah, dikatakan oleh Imam Muhammad An-Najjar, "I'lam ayyuhal akh al-muslim, ketahuilah wahai saudara muslim, anna taqwa hiyal wasilatul uzma." Takwa adalah wasilah yang agung. Ya. Jalan yang besar. Linaili mardatillah, untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ya, jadi tanpa takwa, ya jangan ngarep mendapat ridho Allah. Kalau nggak dapat ridho Allah, jangan mengharap mendapat surga Allah. Urutannya begitu. Jadi untuk mendapatkan surga Allah, harus mendapat ridho Allah. Agar mendapat ridho Allah, ya kita takwa. Jalankan segala perintahnya, tinggalkan segala larangannya. Mananya begitu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah." Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah makhluk terbaik. Balasannya surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka akan hidup di dalamnya kekal abadi selamanya. Allah ridho kepada mereka sebagaimana mereka ridho kepada Allah. Oh, jadi kesimpulan ayat ini, untuk mendapatkan surga harus dapat ridho Allah. Iya, jelas. Seperti yang dikatakan di kitab,
Takwa adalah jalan yang paling besar untuk mendapat ridho Allah. Dan ridho Allah adalah wasilah untuk mendapatkan surga Allah. Jadi urutannya begitu. Surga harus mendapat ridho Allah. Agar mendapat ridho Allah, kita harus bertakwa. Wal qurbi min janabihi, takwa adalah jalan sarana paling besar untuk mendekatkan kita ke haribaannya, ke sisinya. Jadi kalau kita ingin lebih dekat lagi kepada Allah, ya takwa. Gitu. Wal fauzi bi sa'adati dunya, dan kita akan mendapat keuntungan di dunia, kebahagiaan di dunia, wa karamatil akhirat, dan kemuliaan di akhirat. Ya, ingin bahagia di dunia, ingin mendapat kemuliaan di akhirat, kata Imam Muhammad An-Najjar, maka jalannya adalah takwa. Wahia bugyatus salikin, takwa adalah bekal bagi orang-orang yang menuju jalan Allah. Ya. Wa umniyatud dzakirin, dan harapan orang-orang yang selalu mengingat Allah. Wa hadaful abidin, dan tujuan orang-orang yang beribadah kepada Allah. Wa zadus solihin, dan bekal bagi orang-orang yang soleh. Waha, dan inilah uqaddimu, waha anada, inilah aku. Ya, itu bahasa Arab. Waha anada, dan inilah aku, Muhammad An-Najjar, penulis buku ini. Uqaddim, aku persembahkan, laka, untukmu, fawaidaha, manfaat, keuntungan, faidah dari takwa. Ya, jadi saya akan persembahkan, mengutip dari berbagai ayat, dari berbagai hadis, dari berbagai referensi tentang samarat at-taqwa, buahnya takwa. Yang akan kita petik, buah itu akan kita petik, ya. Litakuna min tullabiha, agar kalian semangat untuk mendapatkannya. Jadi udah kelihatan buahnya ini, ya pasti kita ingin memetik, ya. Ingin memanen. Waqad kana alaihi salatu wassalam, dan Nabi SAW yaksur tolabaha bid'awatihil katsirah al-ma'thurah. Nabi sendiri banyak meminta, ya, buahnya takwa, dan itu terungkap dalam doa-doanya yang banyak. Jadi dalam doa-doa Nabi itu, bahwa Nabi menginginkan memetik buah dari takwa. Fa'akul, maka saya katakan, ini buah takwa yang pertama, yang akan kita petik sama-sama insya Allah. Minha, salah satu dari buah takwa adalah al-hifdhu, penjagaan, wal hirasah, dan pemeliharaan, minal a'da, dari gangguan musuh. Jadi orang yang bertakwa, Allah akan memelihara, Allah akan ngejaga, ya, dari berbagai gangguan atau ancaman musuh. Masya Allah, ya. Rasulullah rumahnya udah dikepung oleh para pemuda Quraisy. Ya, targetnya apa? Ya mau dibunuh. Karena diiming-iming dengan 3 perkara, semuanya ditolak. Asal kamu berhenti dakwah Muhammad, mau minta jabatan, kami beri. Mau minta perempuan, kami beri. Mau minta harta, kami beri. Bayangin aja. Ya, kita nyarinya susah. Rasulullah nggak nyari, ditawar-tawarin tuh. Ya, kita manusia hidup tuh pasti nyari salah satu di antara 3, bahkan 3-tiganya. Rasulullah malah diuber-uber. Mau harta, mau kedudukan, mau wanita, asal mau berhenti berdakwah Muhammad, kami berikan semuanya. Bahkan opsi keempat ini yang membuat mereka marah luar biasa. Ya udah Muhammad, ini opsi terakhir keempat. Kalau 4 ini kamu tolak, nggak tahu apa yang akan terjadi. Kami setahun ibadah di tempat kamu dengan cara agamamu, tapi tahun depan kamu dengan umatmu beribadah dengan tata cara agama kami di tempat ibadah kami. Ya, Rasulullah hampir merespon.
Ya, tawaran yang keempat. Ya tidak lain tidak bukan untuk mengurangi ketegangan. Ya, karena sahabat-sahabat Nabi atau orang-orang yang memeluk Islam di awal-awal masih lemah. Kalau terus-terusan ditekan, diintimidasi, diteror, kan bisa balik lagi ke agama nenek moyang. Ternyata ketika Rasulullah hampir sedang menerima opsi keempat, Allah mengutus malaikat Jibril untuk membawa Al-Kafirun, satu surah full yang ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Ya, bubur boleh dioplos, sayuran boleh dioplos, makanan boleh dioplos, tapi jangan coba-coba Muhammad kamu ngoplos-ngoplos agama. Biarkan mereka berpegang teguh dengan agamanya dan kamu berpegang teguh dengan agamamu. Bayangin aja, 4 yang ditawarkan ditolak semua oleh Rasulullah atas perintah Allah. Akhirnya apa? Sidang para tokoh kafir Quraisy akhirnya menyepakati nggak ada lagi jalan untuk menghentikan langkah Muhammad, dakwah Muhammad, kecuali satu, dihentikan dengan harta nggak bisa, dihentikan dengan jabatan kedudukan nggak bisa, dihentikan dengan perempuan nggak bisa, bahkan ditawarkan opsi yang win-win solusi pun ditolak. Maka akhirnya sepakat buat tuh sidang parlemen atau tokoh-tokoh kafir Quraisy, habisi Muhammad. Masya Allah. Ya, udah dikepung tuh. Ya, tapi apa? Allah tahu niat mereka. Allah tahu niat jahat mereka. Akhirnya para pemuda Quraisy yang sudah mengepung rumah Rasul ditidurkan oleh Allah dengan tidur selelap-lelapnya seperti bangkai, seperti mayat. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Muhammad, keluar kamu, tinggalkan rumahmu, tinggalkan Mekah. Kata Rasulullah, tapi rumah saya sudah dikepung, saya harus keluar dari mana ya Allah? Ya, Muhammad, aman. Kamu bisa keluar dari belakang, bisa keluar dari depan, bisa keluar dari samping. Karena mereka yang akan berbuat kepadamu sudah aku tidurkan dengan tidur selelap-lelapnya. Injak-injak aja Muhammad, nggak bakal bangun. Masya Allah. Ini bukti apa? Orang yang bertakwa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Rasulullah pergi, nginjak-nginjak orang-orang yang tertidur lelap. Ya, bangun-bangun setelah matahari menyengat panas, kira-kira jam 9, ya udah mulai panas hangat memanas. Ya, mereka merasa kecolongan, tanpa berpikir panjang, rumah Rasulullah didobrak, kamar-kamar digeledah. Ternyata mereka masih yakin, wah itu dia Muhammad tuh. Ya, begitu disingkap selimutnya, Sayyidina Ali terkecoh. Apa kata pemuda Quraisy? Lo li, iya gue, masalah buat lo. Ali ditampar, kurang ajar. Maksud gua Muhammad mana? Dari tadi dong nanya. Ya gua kagak tahu. Masya Allah. Ya, Rasulullah pernah bilang, saya kemana-mana dikawal oleh Ali satu orang diri, itu sudah sama seperti dikawal 1000 orang. Makanya Allah tanpa ragu, Li, kamu tidur sini menggantikan posisi saya. Itu dengan segala resiko Ali tahu. Masya Allah, pengorbanannya Ali. Ya, lebih baik saya yang mati. Kalau saya yang mati, Islam dengan Rasulullah akan terus berkibar di muka bumi. Tapi kalau Rasulullah yang mati, selesai. Ya, apapun resikonya saya siap tanggung. Jadi apa tuh? Pengorbanannya, keikhlasannya Ali patut kita tiru. Ya, demi kejayaan Islam, demi tegaknya agama Allah, Ali siap pasang badan dengan segala resiko. Dan pada saat ditanya, mana Rasulullah, mana Muhammad? Ali bilang nggak tahu. Bohong dong Ali. Ya nggak apa-apa. Katanya bohong dosa. Bohong dosa, kecuali bohong dalam 3 perkara, jemaah. Bohong dalam 3 perkara, itu dapat pahala. 1, bohong dalam situasi genting.
Mana pimpinan kamu? Oh, yang nanya ngebentak, mata melotot, senjatanya. Ya kita bilang, kagak tahu lah. Padahal kita tahu. Untuk menjaga pemimpin kita, ya, maka kita boleh berbohong. Dapat pahala. Yang kedua, bohong untuk mendamaikan dua orang atau dua kelompok yang sedang bersitegang, berseteru. Ya, juga boleh. Kelompok sono, kelompok sini lagi bersitegang, lagi nggak akur. Kita bohongin supaya mereka damai. Itu boleh. Ya. Dan bohong yang ketiga, tulis nih Bapak Ibu. Suami bohong ke istri, istri bohong ke suami untuk menyenangkan. Sambelnya enak nggak Mas? Sambelnya enak nggak Pak? Mantap. Padahal keasinan. Papa pulang nih. Asik. Wah, anak istri udah bilang asik, ya kan? Kenapa? Katanya pergi ke luar negeri. Wah, dalam kota aja biasanya oleh-oleh ya, apalagi ke luar negeri. Ya, jangan lupa ya Pak oleh-olehnya, siap. Begitu taksi nyampe ke depan rumah, langsung anak istri menyambut. Ya kan? Langsung turun tuh dari bagasi. Dus. Ya. Apaan tuh Pak didus? Ya, kalau Papa bilang ya nggak surprise. Ya, begitu dibuka isinya tape. Istri yang baik ya pasti akan berdusta. Ya. Kalau jujur malah bisa menimbulkan masalah. Ya, jauh-jauh ke Singapura, pulang bawa tape. Depok juga banyak, Pak. Jujur, menyakitkan. Ya, bohong aja. Ya kan? Subhanallah. Tape Singapura mah pasti beda. Tape sama tape Depok. Padahal nggak suka, sebel bahkan. Tapi dia berbohong untuk menyenangkan sang suami. Tapi dia berbohong untuk menyenangkan istri. Bohong kayak begitu dapat pahala Bapak Ibu. Ya, ingat ya, kalau mau berbohong 3 aja. Mendamaikan orang yang sedang bermusuhan. Ya, bohong ketika kita ingin menyelamatkan orang yang penting dari ancaman pembunuhan. Dan yang ketiga adalah bohong suami ke istri, bohong istri ke suami, tapi untuk menyenangkan. Jelas tidak? Ya, makanya sekali lagi, ya, Sayyidina Ali bohong. Mana Muhammad? Mana ketehe? Ditampar Ali. Ya. Tapi sekali lagi, Ali memang luar biasa. Pemuda yang sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita, pemuda-pemuda kita, akan menjelma seperti Ali. Jadi akan lahir Ali-Ali masa kini insya Allah. Tuh ya. Jadi yang pertama, penjagaan dari Allah. Mana dalilnya orang yang bertakwa dijaga, dipelihara oleh Allah dari ancaman musuh, dari tipu daya musuh? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ali Imran 120. Wa in tasbiru, dan jika kalian bersabar. Wa tattaqu, dan jika kalian benar-benar bertakwa, la yadurrukum, tidak akan membahayakan kepada kalian, kaiduhum, tipu daya musuh, syai'an, sedikit pun. Itu janji Allah tuh. Kalau kamu sabar, kalau kamu takwa, maka tipu daya musuh tidak akan merugikan, tidak akan membahayakan kamu sedikit pun. Ya. Oleh karena Bapak Ibu, mari kita terus ya menjaga ketakwaan kita, bahkan meningkatkan ketakwaan kita supaya Allah menjaga kita dari berbagai makar, tipu daya, niat jahat musuh ya akan selalu terdetek dan akhirnya gagal. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa minha, buah takwa yang kedua adalah islahul amal. Amal kita diperbaiki. Wa ghufranud dzunub, diampuni dosa, Masya Allah.
Siapa ya yang bisa sholat khusyuknya 100%? Sulitlah. Ya, ada suara motor lewat kedengaran, ada yang ngetuk pintu kedengaran, ada anak menangis kedengaran, ada yang bercanda gaduh kedengaran. Jadi sholat 100% khusyuk itu bisa dibilang mustahil. Ya. Tetapi ketika kita sudah benar-benar usaha serius, sungguh-sungguh ya, menjalankan perintah Allah, maka Allah akan menyempurnakan. Islah itu memperbaiki. Islah itu memperbaiki. Jadi yang kurang diperbaiki. Kurang khusyuk, kurang tumakninah, bacaan kurang fasih, dan seterusnya. Nanti Allah yang akan memperbaiki. Allah yang akan menyempurnakan. Dan bukan sekedar diperbaiki dan disempurnakan, tapi mendapat ampunan dosa. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Surah Al-Ahzab surah 33 ayat 70 dan 71. Ini kitab enak banget ternyata ya, Bapak Ibu, ya. Ada poinnya, ada ayatnya, dan ayatnya ditulis tuh surah apa, ayat berapa. Aduh, ya kan? Jadi mudah sekali, ya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya itu namanya harfun nida, huruf untuk memanggil. Ya Ahmad, ya Nandar, ya Fatimah. Ya, itu ya itu namanya harfun nida, huruf untuk memanggil. Ya, ini namanya baca kitab ya, harus dibedah dikit-dikit ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Ya, kita harus nyambung nih, connect, nyetrum. Ya, Allah memanggil tuh. Istri dipanggil suami aja. Ya, Fatimah, iya Pak. Anak dipanggil orang tua, Ali, iya Ma. Ya, murid dipanggil guru, iya Bu Guru. Karyawan dipanggil atasannya, baik Pak. Ini yang manggil kita, yang menciptakan kita. Yang manggil kita, yang menghidupkan kita dengan ruh. Syukuri nikmat hidup, artinya syukuri nikmat nyawa. Jasad kita, Bapak Ibu, seganteng, secantik, sehebat apapun, tanpa nyawa, nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Serius. Apa namanya jasad tanpa nyawa? Bangke. Mayat itu bahasa Arab, bahasa kitanya bangke. Ya, mayitnya udah disolatin belum, udah dimandikan belum, itu artinya bangke. Mayit itu artinya bangke. Kenapa? Nggak ada nyawa. Yang ganteng, yang cantik, yang cakep, yang gagah, nggak ada nyawa, nggak ada nilai, nggak ada harga, bangke. Ya, lebih berharga bangkai ikan. Ikan emas hidup 40.000. Kata ibu-ibu, mahal banget Bang. Bu Haji, yang murah ini. Ya kan? Berapa yang ini? 20.000. Ikan emas mati 20.000, masih laku. Kalau lele berapa? Yang hidup 25 Pak Bu Haji. Ya, kalau Bu Haji ingin murah, itu tuh yang udah mati sekilo 10.000. Masya Allah, bangkai ikan mati laku. Kalau kita udah mati, berapa kiloannya? Nggak laku, nggak ada yang mau. Ya namanya bangkai dibuang lah. Cuman karena manusia itu makhluk ciptaan Allah yang paling mulia dibanding ciptaan Allah yang lain, ya masih pakai strata. Udah jadi bangkai aja masih strata. Masyarakat awam, jenazahnya udah dikubur belum? Masyarakat awam. Ya. Agak tokoh masyarakat, udah dimakamkan belum? Ya. Priyayi, udah dikebumikan belum? Darah biru, udah disemayamkan belum? Itu istilah. Dikubur, dimakamkan, dikebumikan, disemayamkan,
Cuma sekedar istilah, kata lain dari itu semua adalah dibuang. Kok dibuang? Bangke. Bangke kucing di got depan rumah kita, busuk. Mana tahan kita baunya. Itu kucing. Kalau segede-gede Anwar, segede-gede Pak Nandar, segede-gede bapak-bapak yang ada di situ, segede ibu, mati kagak dikubur, saya yakin virusnya bukan corona lagi. Virus apa? Ya nggak tahu lah. Bangke ngeletak di Perumnas, ada bangke manusia sampai 70 orang bangke, dibiarin semua. Waduh, virusnya apa tuh? Makanya kita kagak boleh nyombong. Ya, kagak boleh nyombong. Yang ganteng, yang gagah, yang punya jabatan, yang punya ini, yang punya itu, ntar dicabut nyawanya. Bangke, nggak ada harganya jemaah. Ya. Lalu apa yang membuat kita punya harga, punya nilai di sisi Allah? Bukan badan kita. Bukan jasad kita. Yang membuat kita bernilai adalah takwa, amal kita, iman kita. Ya, makanya ngaji kayak begini, belajar kayak begini, supaya kita tahu apa yang akan membuat kita punya nilai, punya harga di sisi Allah. Bukan jasad. Allah nggak ngelihat jasad. Yang Allah lihat adalah hati kita, iman kita, dan amal kita. Ya belum tentu ini. Gede tinggi kayak Pak Anwar, nanti timbangan kebaikannya lebih banyak daripada, boleh jadi yang lebih kecil, kebaikannya lebih berat. Ya, makanya apa? Mari kita terus mengupgrade diri kita, meningkatkan iman, meningkatkan amal, supaya kita semuanya punya harga, punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa kata Allah yang telah memanggil kita? Ittaqullah, bertakwa kalian kepada Allah. Itu fi'il amar namanya ya, Bapak Ibu. Ittaqu, fi'il amar, kata kerja perintah. Al-aslu fil amri lil wujub. Kalau kita belajar usul fikih, asal dari setiap perintah itu menunjukkan wajib. Berarti bertakwa wajib dong, Tat. Iyalah, perintah. Ya. Wakulu, dan berkatalah kalian. Itu juga fi'il amr, kata kerja perintah. Qaulan sadida, sin ya, kecil. Berkatalah kalian perkataan yang benar. Kalau pakai shin, ya perkataan yang dahsyat, berat. Tapi kalau sin kecil, nggak pakai 3 titik, itu perkataan yang benar. Jadi Allah menyuruh kita bertakwa, dan Allah menyuruh kita untuk selalu berkata yang benar. Apa buahnya kalau kita takwa, selalu berkata benar? Yuslih lakum. Allah akan memperbaiki untuk kalian a'malakum, amal-amal kalian. Puasanya kurang, disempurnakan oleh Allah. Salatnya kurang khusyuk, disempurnakan oleh Allah. Baca Al-Quran, kurang ilmu tajwidnya, disempurnakan oleh Allah. Masya Allah. Baik banget. Allah maha baik banget. Ya Allah, ya kan, kekurangan kebaikan kita disempurnakan, diperbaiki oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Siapa yang enggak senang? Ada yang kurang, disempurnakan. Ya, aturan kita enggak naik kelas, nilainya 5, disempurnakan oleh Allah jadi 7. Naik kelas lah. Ya. Aturan kita masuk ke neraka. Tapi karena kita terus bertakwa, ternyata kata Allah, coba periksa amal-amal sunnahnya. Wah, begitu diperiksa amal sunnahnya banyak. Akhirnya Allah menambal, memperbaiki kekurangan baik kita dengan rahmatnya, sehingga akhirnya kebaikan kita lebih banyak, dan akhirnya Allah menyuruh malaikat untuk membawa kita ke dalam surga. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua ya Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini berkumpul, hari ini berteman, hari ini bersahabat dengan landasan iman dan takwa. Karena pertemanan, persahabatan yang dilandasi iman dan takwa saja yang diabadikan oleh Allah sampai Allah nanti akan mengumpulkannya di dalam surga. Jadi pertemanan kita jangan sampai landasannya duniawi. Ada dunia jadi teman baik, miskin nggak mau berteman. Ada jabatan jadi teman baik, hilang jabatan jadi nggak berteman. Sering kali pertemanan
Banyak di antara manusia kayak begitu. Yang kayak begini mah nanti di hadapan Allah akan saling bertengkar, saling bermusuhan, saling menyalahkan. Al-akhilla yauma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling menyayangi, saling mengasihi, saling mencintai, nanti di hadapan Allah hari kiamat akan saling bertengkar, saling memusuhi, saling menyalahkan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi, landasi pertemanan kita, persahabatan kita dengan iman dan takwa biar langgeng. Tidak hanya kita jadi teman di dunia, tapi jadi teman nanti, ya kan, di akhirat. Insya Allah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah rahimakumullah, yang ketiga, apa buah dari takwa yang akan kita petik? Minha al-mahabbatu liqouli ta'ala. Disayang Allah, dicintai Allah. Ya. Mau disayang Allah, mau dicintai Allah, mau banget. Mau banget. Bukan mau doang, mau banget. Ya, kayak apa ya rasanya disayang Allah? Ya, sulitlah dibayangkan. Disayang suami aja gimana gitu. Disayang istri aja bagaimana gitu. Disayang pimpinan aja bagaimana gitu. Disayangi orang tua aja bagaimana. Disayangi sesama bagaimana. Bagaimana kalau yang menyayangi kita adalah Allah yang menciptakan kita. Yang menghidupkan kita. Masya Allah. Ya, Allah kalau sudah sayang, nggak akan menyiksa. Karena antara al-mahabbah wal ghadab, dua hal yang nggak pernah akan menjadi satu. Ya. Jadi cinta sama marah itu nggak mungkin jadi satu. Aku cinta padamu, wahai istriku, tapi sekarang kamu saya cerai. Hah? Kalau ngomong cinta itu beliin rumah, beliin perhiasan, sekurangnya beliin baju, cocok. Ya kan, I love you mah, saya cerai ya. Hah? Enak banget. Ya. Allah ketika bilang I love you, itu artinya apa? Aku tidak akan menyiksa kamu. Orang yang bertakwa disayang Allah. Orang yang bertakwa dicintai Allah. Kalau Allah sudah sayang, Allah sudah cinta, insya Allah nanti di akhirat nggak disiksa. Ya. Kenapa? Orang kalau cinta, salah-salah dikit mah tinggal dimaafkan. Namanya cinta. Ya. Cintanya gede banget, cintanya besar banget. Jadi kesalahan kita tuh nggak ada apa-apanya jadinya. Betul tidak? Suami yang sayang banget sama istri, istri yang sayang banget sama suami. Ya keceletot dikit mah, hilap dikit mah, nggak ada apa-apanya. Kenapa? Kelibas dengan cinta yang begitu besar. Apalagi Allah. Mana yang menunjukkan bahwa orang yang bertakwa dicintai Allah? Itu tuh surah Ali Imran ayat 76 penggalanya ya. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Mau dicintai Allah? Maulah. Mari kita terus tingkatkan takwa kita. Ya. Oh, takwa ditingkatkan? Iyalah. Yang biasa sholat di rumah meningkatkan takwa, sholatnya ke masjid dong berjamaah. Meningkatkan takwa. Ya. Yang biasa sholat 17 rakaat sehari semalam, tambahinlah dengan rawatib, qobliyah, badiyah, duha, qiyamul lail. Ya. Yang biasa keluar zakat, tambah dong infak, sodako. Zakat mah kecil Bapak Ibu, 2,5%, kecil banget. Ya. Makanya apa? Orang cuma zakat tuh kategorinya masih pelit. Kalau sudah ada infaknya, sodakohnya, tabaruk, berbaginya, sosialnya, baru tuh kategorinya dermawan. Ya. Jangan sampai harta kekayaan kita nanti menjadi senjata makan tuan. Masa? Ali Imran, surah Ali Imran,
ayat 180. Allah mengingatkan kita, wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Hai orang-orang bakhil, orang-orang pelit, orang-orang kikir, jangan kalian menyangka bahwa harta yang dikikirkan, harta yang kalian bakhilkan adalah baik buat kalian. Jadi memang orang pelit itu pasti sangkaannya pelit itu bagus. Kenapa? Dengan pelit, harta saya tidak berkurang. Kalau dermawan, harta saya jadi kurang. Jadi orang kikir, orang bakhil itu pasti selalu menyangka kikir itu bagus. Kata Allah, sesungguhnya kikir adalah akan berakibat. Akibat berarti nanti dong. Akan berakibat buruk buat kalian. Kenapa? Harta yang kalian kikirkan nanti akan dirubah oleh Allah menjadi ular raksasa dari api, dililitkan, ya, lalu menerkam, menggigit, ya udah panas, dililit sampai tulang belulangnya hancur, pastinya takutlah, berontak ingin lari. Ternyata ularnya bilang, kenapa sekarang kamu jadi takut sama saya? Bukankah dulu kamu di dunia sangat mencintai saya? Jangankan orang mengambil saya, menjamah, menyentuh aja nggak boleh. Apa kata si bakhil? Saya nggak kenal makhluk seburuk kamu, sejahat kamu. Cie, somsek banget kamu. Kamu kenal aku? Ah, yang benar. Iya, nggak kenal. Kamu mau tahu siapa aku? Emang siapa kamu? Aku adalah hartamu yang dulu kamu kikirkan. Aku adalah kekayaanmu yang dulu kamu pelitkan. Ini aku hari ini. Menjadi senjata makan tuan. Baru dia sadar. Ya, oleh karena sekali lagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ada Muharram, banyak santunan, duafa, santunan yatim. Hari ini tanggal 15 Agustus kemerdekaan. Hari bersyukurlah, 76 tahun kita merdeka, syukur akan senang. Tidak sempurna rasa senang kita kalau tidak dibarengi dengan berbagi. Asik banget nih, Muharraman, santunan yatim, janda-janda, doa lingkungan kita, 17 Agustus semuanya pas. Ya, ayo kita ikut partisipasi santunan yatimnya doa-nya jomponya untuk kegiatan-kegiatan sosialnya ya, supaya apa? Supaya harta kita tidak menjadi senjata makan tuan, tapi harta yang akan memberikan syafaat, memberikan penolong, memberikan pembelaan kepada kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, satu lagi deh ya, Bapak Ibu. Ini poinnya banyak ya. Kita lanjutkan lagi nanti pekan yang akan datang ya. Poin yang keempat, apa buah takwa yang akan dipetik, yang akan dipanen oleh kita? Al-ikram, ya, akan dimuliakan oleh Allah, Masya Allah, dimuliakan, ya. Apa katanya? Inna akramakum indallahi atqakum. Ini surah Al-Hujurat, surah 49 ayat 13. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, bukan yang paling kaya, bukan yang paling cakep, bukan yang paling terpandang, bukan yang paling tinggi jabatannya, kedudukannya, enggak. Siapa yang paling? Jadi, Bapak Ibu, kalau kita ingin ikut berlombaan, ikutlah berlomba menjadi yang terbaik di sisi Allah. Karena apa? Kalau kita berlomba menjadi yang terbaik di sisi Allah, semuanya punya peluang jadi juara satu. Tapi kalau kita ikut lombanya hanya untuk di dunia, Masya Allah, lomba maraton, juara satunya satu. Tenis meja, juara satunya satu. Ya, lari, juara satunya satu. Sulit banget untuk menjadi juara satu di dunia. Karena juara satunya cuma satu. Tapi kalau kita berlomba di sisi Allah, semua kita punya peluang untuk menjadi juara satu. Kenapa?
syaratnya cuma satu. Siapa yang paling bertakwa, maka dialah yang paling mulia. Mau miskin, mau kaya, mau Arab, mau non-Arab, mau bahasa apapun, yang paling bertakwa itulah yang terbaik. Jadi dibuka ruang lebar banget oleh Allah. Kalian, kamu bisa menjadi juara satu semua di sisiku. Asal satu syarat. Ya, kamu menjadi orang yang bertakwa. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan hari ini kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba, mudah-mudahan kelak kita jadi juara satu semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu saja ya 4 poin terlebih dahulu. Di sini poinnya ada 8 poin. Ada 8 poin. Jadi masih ada separohnya lagi. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan bahasanya pada kajian yang akan datang biidznillah ta'ala. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapapun Anda, dimanapun domisilinya Anda, saya mengingatkan dari sekarang, ya, jangan lupa nanti pekan depan kita lanjutkan kembali insya Allah biidznillah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama mendengarkan uraian tema kajian kitab pagi hari ini, yaitu buah ketakwaan. Kesempatan pagi hari ini baru disampaikan 4 poin ya dari 8 poin yang ada di dalam tema ini. Ya, nanti mudah-mudahan pekan depan kita bisa sama-sama hadir kembali untuk mendengarkan 4 poin yang berikutnya. Baik Ustadz, mungkin saya ringkas dulu sementara ya, bahwa buah ketakwaan ini ada 4. Yang pertama, penjagaan dan pemeliharaan dari gangguan musuh. Ini bisa dibaca dari surat Ali Imran ayat 120. Yang kedua, amal kita akan diperbaiki dan kita akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Yang ketiga, itu orang-orang yang bertakwa itu akan disayang atau dicintai Allah. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke-76. Dan yang keempat, orang-orang yang bertakwa ini akan dimuliakan Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Baik Ustadz, sudah ada pertanyaan yang masuk ya dari peserta kajian online pagi hari ini. Pertanyaan yang pertama. Silakan. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah orang yang bertakwa masih mempunyai rasa takut dan was-was? Kalau masih ada, apakah berarti masih ada yang salah dalam ibadah yang dilakukan? Mohon pencerahannya, Ustaz. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, emang ibadah kepada Allah itu kan kayak burung, terbang dengan 2 sayap. Ya, sayapnya takwa itu pertama al-khauf, rasa takut. Ya, rasa tadi kayak was-was itu kan takut. Yang kedua roja, berharap. Ya, kenapa takut? Ya, kita nggak tahu ya, belum tahu gitu. Amal kita diterima apa enggak ya Allah. Salat saya mungkin banyak kurang sempurna, puasa saya diterima apa enggak ya? Itu kan cemas tuh, was-was. Normal. Tapi setelah itu, moga-moga ya Allah dengan ampunan-Mu yang luas, dengan rahmat-Mu yang luas, sempurnakan ibadahku. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita pentingnya 2 sayap itu. Al-khauf, takut, cemas, was-was, dan ar-roja, berharap. Ya, insya Allah kalau kita takut, kita akan dihindarkan dari segala yang kita takutkan. Kalau kita berharap, kita akan mendapatkan segala yang kita harapkan. Namanya berbaik sangka, husnudzon. Allah mengikuti sangkaan kita. Ya Allah, salat saya, puasa saya, ibadah saya masih banyak kekurangannya, tapi itu yang saya mampu lakukan, ya Allah. Tolong ya Allah, sempurnakan. Nah, itu 2 hal tuh. Ada cemas, ada takut, ada ngarep. Ya, kata Rasulullah kepada sahabat-sahabat Nabi Waqqas, kalau kamu takut, maka kamu akan diselamatkan dari segala yang kamu takutkan. Kalau kamu berharap, berbaik sangka,
maka kamu akan mendapatkan semua yang kamu baik sangkakan. Semoga saja Allah ampuni, diampuni. Semoga saja Allah rahmati, dirahmati. Semoga Allah sempurnakan, disempurnakan. Yang penting ikhtiar kita udah all out, udah maksimal. Itu ya. Jadi normal emang harusnya begitu. Jangan hanya cemas saja, tapi ya tadi kan cemas saja, takut saja. Harus digabung. Burung aja nggak akan terbang dengan satu sayap. Tertatih-tatih lah. Ya sama. Jadi ibadah kita jadi tidak memiliki arti, tidak memiliki makna kalau hanya dengan rasa takut tanpa rasa berharap. Kalau dengan rasa berharap tanpa rasa takut. Jadi dua-duanya harus ada, selalu ada dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Ada yang bertanya langsung pada Ustaz Khairul Umam? Tafadhol. Ya, Ustaz. Jazakallah khairan katsiran atas waktunya, Ustaz. Waalaikumsalam. Akan mau bertanya, Ustaz. Pernah Monggo, lihat ini silakan. saya ada tentang surat Az-Zumar ayat 42, Ustaz. Ini hanya konfirmasi bahwa apakah seperti ini di dalam surat di tafsir Al-Tabari ya, At-Tabari dan Al-Qurtubi. Sesungguhnya bahwa orang yang mati tadi kan karena sempat menyebut tentang mimpi tidur, Ustaz ya. Bahwa orang yang mati dan orang yang masih hidup tapi dalam mimpi, dia akan bertemu ruhnya pada saat mimpi. Mereka saling mengenal sesuai yang Allah kehendaki. Ketika masing-masing hendak kembali ke jasadnya, Allah menahan ruh orang yang sudah mati di sisinya, dan Allah melepaskan ruh orang yang masih hidup ke jasadnya. Apakah demikian, Ustaz? Mohon maaf, mohon pencerahannya, konfirmasi. Iya, emang begitu. Ya, seperti yang di ayat. Ya, pasti begitu. Ya, makanya ada yang dikembalikan lagi, bangun lagi. Kalau Allah mau, ya udah nggak dikembalikan lagi. Tidak sedikit ya, tidur, mengawali tidur, sehat walafiat. Begitu pagi-pagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, tadi sholat isya saya ketemu. Saya ketemu nanti pas di kereta api. Saya tadi habis maghrib makan bakso bareng. Pada kaget. Itulah mati. Jadi Allah tidak mengembalikan lagi ruh yang pergi, ya, ditahan oleh Allah, tidak dikembalikan lagi. Ya begitulah cara Allah. Ya, jadi sekali lagi, oleh karenanya kalau kita sudah bicara al-maut mati, ya kita harus selalu siaga 1, jangan siaga 2, apalagi siaga 3. Artinya selalu siap dalam segala kondisi. Mati lagi susah bisa, mati lagi senang bisa, mati muda bisa, mati tua bisa, mati sakit bisa, mati lagi sehat bisa. Ya, jadi sekali lagi mati itu sifatnya begitu. Jadi karakter mati itu, ya, karakter mati ini tidak terduga, ngagetin, ya. Anak muda sehat mati. Ini orang tua sakit 15 tahun mengek, jalan tertatih-tatih, nggak mati-mati. Dan telah berpulang ke rahmatullah fulan, umur 18 tahun. Kaget, muda, sehat. Ya. Namanya Mbah Asri di kampung saya. Abah Asri namanya, itu serius itu. Ya. Ini cerita beneran, saya kecil namanya Abah Asri, itu umur udah 90-an tahun, mengek, TBC. Ya, jadi jalan selangkah berhenti, selangkah berhenti, selangkah berhenti. Orang-orang banyak yang baik hati sebenarnya, ya, di kampung punya sepeda. Abah yuk ikut dibonceng pakai sepeda. Nggak mau. Ada sekali orang yang punya motor, yuk Bah ikut saya. Nggak mau. Orang pada baik nawarin, mau kemana? Ayo ikut saya. Setiap orang yang nawarin pasti cuma dimintain satu, doain aja Abah biar cepat mati. Udah kayak frustasi gitu. Bayangin aja, mengek TBC udah bertahun-tahun, jalannya sampai selangkah berhenti, selangkah berhenti. Oh ini mati. Kalau ketemu orang minta didoain mati. Ya, akhirnya apa tuh? Minum racun, endrin. Endrin itu racun buat ngeracunin ikan di laut kalau di kampung saya dulu. Masya Allah. Allah belum menghendaki dia mati. Minum endrin, minum racun, malah Mbah Asri jadi sembuh. Jadi sehat, TBC-nya hilang, mengeknya hilang.
Tapi jangan coba-coba ya. Ini artinya Allah belum berkehendak. Ya, datangnya tiba-tiba. Itu sifat mati, karakter mati. Ya, nggak bisa dideteksi. Karakter mati maksudnya apa? Menakutkan. Mati itu bikin takut. Siapa yang nggak takut mati? Semua takut pasti. Nah, oleh karena apa? Karena tak terduga, tiba-tiba, nggak kenal waktu, ya kita semuanya harus selalu dalam kondisi siaga satu. Supaya ketika sewaktu-waktu tiba-tiba dia datang, artinya kita siap nggak siap ya harus siap. Mau nggak mau ya harus mau, begitu ya. Dan mudah-mudahan saja, kapan saja ya, jadwal kita, giliran kita, ya kita semuanya berharap saat Allah mengutus malakul maut untuk mencabut nyawa kita, kita semua kelak akan pulang menghadap Allah dalam keadaan Allah ridho, Allah sayang, Allah cinta kepada kita, dan kita semuanya kembali kepada Allah husnul khatimah insya Allah. Itu yang paling penting. Baik, Pak Nandar. Ya, masih ada berapa pertanyaan, Ustaz? Masih ada waktu ya? Sebentar Silakan, ya. silakan. Pertanyaan yang ketiga, dulu sahabat juga punya rasa takut kepada selain Allah, contoh Ammar bin Yasir. Padahal beliau orang yang bertakwa. Apakah yang membedakan antara orang bertakwa dalam menghadapi rasa takut kepada selain Allah? Normal lah. Jadi ada takut tobi'i namanya. Takut tobi'i itu kayak mat tobi'i, umum, lazim. Ya, lagi jalan-jalan ke hutan outbound keberokok harimau takut, ya normal lah. Ya, orang bertakwa, siapa takut? Bohong lah. Normal takut kayak begitu. Itu tidak menyalahi bahwa dia bukan orang bertakwa. Katanya orang bertakwa yang takut hanya kepada Allah. Kamu ya itu takut tabi'i. Jadi ini tidak menyalahi ya kan tatanan atau ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena binatang buas, takutlah normal. Ya, jadi takut kayak begitu mah itu namanya takut tabi'i, takut manusiawi, takut yang tidak bertentangan dengan ketakwaan kita insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya, Ustaz, yang keempat, jika kita bermimpi atau bertemu dengan orang tua kita yang sudah meninggal, apakah itu cara Allah mempertemukan roh-roh kita bertemu dengan yang sudah mati di alam tidur kita? Atau Bagaimana? hanya tidur saja, Ustaz? Bisa diulang? Jika kita bermimpi bertemu dengan orang tua kita yang sudah meninggal, apakah itu cara Allah mempertemukan ruh-ruh kita bertemu dengan yang sudah meninggal di alam tidur kita? Atau hanya bunga tidur saja, Ustaz? Bisa jadi ya. Jadi kalau mimpi yang baik mah tinggal ditafauli aja, diharapkan saja. Ya kita mimpi ketemu bapak kita yang udah almarhum, ketemu ibu kita yang udah almarhum. Saya pernah ketemu kiai saya waktu pesantren. Serius ya. Jadi kiai saya waktu pesantren saya pernah mimpi ketemu beliau. Dan yang luar biasa, Masya Allah lihat tahu ya, udah lebih 30 tahun yang lalu, mungkin 40 tahun yang lalu, saya kecil, saya ketemu sama kiai. Dan mohon maaf tapi ya, ketemu dengan beliau, kok partainya sama. Saya juga, Masya Allah, ya Allah. Bashar Bini namanya. Anwar, Pak Yai, Masya Allah. Ya saya sangat tazim, sangat hormat sama beliau. Dan beliau juga mencintai kami lah murid-muridnya. Jadi saya pernah mimpi ketemu beliau. Ya kan? Dan sekali lagi, jadi ada ini aneh, kok partainya sama? Padahal sama sekali beliau nggak kenal partai-partai masa kini, apalagi yang partainya banyak ini. Jadi Masya Allah, saya seneng aja gitu, seneng ketemu beliau gitu. Ya, ketemu bapak pernah, ketemu ibu juga pernah, dua-duanya sudah almarhum. Ya saya hanya tafaul berharap. Ya mudah-mudahan itu salah satu cara Allah mempertemukan arwah-arwah kita gitu ya. Karena orang-orang beriman itu kan saling menyapa ruhnya, saling kenal. Ya. Nanti di akhirat tuh ruh saya kenal sama ruhnya Nandar. Begitu orang beriman. Junudun mujannada. Ya, tapi kalau mimpi buruk mah nggak usah diceritakan.
berlindung aja kepada Allah dengan meludah kecil ke arah sebelah kiri. Namanya mimpi buruk. Tapi kalau mimpi bagus boleh diceritakan dan kita boleh tafaul, mengharap. Ya, ya mudah-mudahan setelah itu ya mudah-mudahan Bapak baik-baik saja, Ibu baik-baik saja, Pak Kiai baik-baik saja. Gitu. Mengharap. Sekali lagi, ya hanya sebatas itu. Tapi sekali lagi, arwahnya orang-orang beriman memang saling mengenal dan saling menyapa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Masih ada? Kalau di chat sudah tidak ada, Ustaz, pertanyaan. Mungkin rekan-rekan yang Cukup? masih ada pertanyaan langsung silakan, atau mungkin cukup ya. Baik, Ustaz, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin nanti bagi yang masih ada pertanyaan itu bisa disimpan dulu untuk disampaikan di kesempatan pekan berikutnya, karena kita masih ada beberapa poin yang nanti akan dibahas kembali, 4 poin yang tersisa. Baik, Ewafillah, Rahimahullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kajian online Kitab Samirul Mukminin di pagi hari ini sudah kita selesaikan. Kita baru membahas 4 poin dan insya Allah nanti pekan berikutnya kita akan menyelesaikan 4 poin yang tersisa. Dan sebagaimana biasa nanti kalau sudah selesai nanti saya akan buatkan resume atau rangkumannya dan akan di-share di beberapa grup, di grup kader kita ya, di baik yang di Panmas maupun yang di yang lain. Baik, saya ucapkan terima kasih terutama yang pertama kepada guru kita Ustaz Anwar Nasim LC yang sudah berkenan menyampaikan uraian materi buah ketakwaan, dan juga kepada seluruh jamaah sekalian, rekan-rekan semua yang menyempatkan waktunya untuk hadir di pagi hari ini. Dan ini adalah karunia besar dari Allah. Allah menggerakkan hati-hati kita untuk kemudian memiliki semangat untuk menuntut ilmu meskipun di masa pandemi ini ya. Jadi tetaplah kita bersemangat untuk kemudian menghadiri majelis-majelis ilmu meskipun dalam format yang online ya. Insya Allah tidak mengurangi keberkahan ya pertemuan kita. Ya mudah-mudahan apa yang tadi sudah diuraikan memberikan manfaat kepada kita semua, memberikan tambahan ilmu, pengetahuan kepada kita semua, dan menjadi simpanan amal kebaikan untuk kelak di yaumil akhir nanti. Baik, jamaah sekalian, marilah kita sama-sama tutup ya kajian pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dengan doa kafaratul majlis, subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Sama-sama. Pamit ya semuanya ya. Ustaz.